Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi drop sebesar 2,79%. Dengan total market cap mencapai di 918 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia drop sebesar 2,1% dalam 24 jam terakhir. Dan ini bisa dibilang cukup mengagetkan, karena economic calendarnya bisa dibilang untuk kemarin dan hari ini nggak terlalu ada yang penting. Ya, jadi gue curiganya lebih ke USD-nya aja menguat. Ya, apalagi kalau sampai ke angka 113-an harusnya sih signifikan tuh ya. Lalu untuk Ethereum dia lebih parah lagi, dia koreksi sebesar 3,39% di angka 1280. Untuk BNB dia drop kurang lebih 3%-an di angka 270. XRP dia drop sebesar nyaris 7%. Untuk Cardano juga nyaris 7%. Untuk Solana 5%-an. Dan untuk Dogecoin dia koreksi sebesar 5,52%. Jadi overall cenderung kebakaran pada hari ini ya. Oke, nah sekarang kita akan geser ke economic calendar. Kita langsung loncat ke besok ya, tanggal 12. Karena gue sudah bahas kemarin ya, yang hari ini nggak ada data yang terlalu penting. Nah, yang pertama mungkin kita bisa pertimbangkan adalah di sini ya. Ada salah satunya dari sini. Bukan ini. Ini dia, GDP ya. GDP Inggris boleh kita perhatikan ya, karena lagi-lagi kita tahu Inggris belakangan ini makin kacau ya, ada kemungkinan besar tambah minus. Nah, kalau ini tambah minus tentunya akan ada cenderung contagion effect juga ke US market dan otomatis akan ada efek juga terhadap cryptocurrency ya. Nah, selanjutnya yang mungkin arguably yang lebih langsung ada hubungannya adalah di sini ya. Data di sini PPI ya. PPI ini adalah data mengenai Producer Price Index ya. Seperti yang kita bisa di sini, apabila angkanya lebih tinggi daripada ekspektasi, ini akan menjadi suatu hal yang bullish untuk USD dan tentunya kita tidak berharap itu terjadi ya, karena sekarang indeks dolar sudah kuat ya. Kalau ditambah kuat lagi, otomatis market akan tambah kebanting. Jadi sekali lagi harapan kita adalah lebih rendah daripada 0,2%. Kalau bisa sampai minus ya. Kalau sampai minus, ini bisa menjadi satu relief rally harusnya untuk cryptocurrency dan risk on asset in general ya. Jadi kurang lebih seperti itu data yang mau kita perhatikan ya. Lagi-lagi ada PPI dan ada data GDP dari Inggris. Nah, selain dari itu kita bisa juga ada satu lagi yaitu short term energy outlook. Nah, ini juga penting ya, karena kita tahu energi ini sekarang jadi salah satu komoditas yang kalau di Eropa lagi naik terus ya. Nah, di Amerika kalau sampai mulai ikut-ikutan naik juga ya atau terpengaruh, nah itu juga tentunya nggak akan bagus ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk the Feds ya, the Feds masih sepertinya cenderung mau meningkatkan interest rate ya, dan bahkan mereka mengatakan bahwa harus ada extra caution ya. Ada future interest rates yang ada kemungkinan akan men-slow ekonomi dan ya lagi-lagi merusak markets. Jadi ya otomatis overall secara fundamental, secara news, secara kebijakan ya masih belum terlalu bagus untuk cryptocurrency market maupun risk on asset in general ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita akan coba lihat ya, otomatis tembus MA20 dan daily close di bawah dari 20 ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tembus 20 dan tembus juga 19.200-an, which is not too good jujurnya ya. Nah, sekarang harapan kita adalah ya sayangnya PR-nya balik lagi ya, ngulang lagi, yaitu dia harus berhasil lagi reclaim daerah 19.200 ya. Jadi PR kemarin kan udah beres nih ya, di sini udah beres, tapi sekarang sayangnya ngulang lagi. Jadi sekarang lagi-lagi PR short termnya adalah tembus lagi 19.200 dan stay di atas dari 19.200. Dan selain dari itu juga untuk yang lebih long termnya kita bisa geser ke indeks Bitcoin ya. Indeks Bitcoin kita hafal. Walaupun weekly-nya kemarin close-nya bagus, tapi kita bisa lihat sayangnya sekarang mulai di bawah lagi dari 19.200. Jadi PR-nya mirip-mirip nih. Untuk yang short term, ayo reclaim lagi 19.200 dan daily close di atas dari 19.200. Kalau untuk lebih long termnya adalah secara weekly, basically sama ya. Stay di atas 19.200. Nah, buat lo yang mungkin baru aja denger DCWT dan bingung kenapa 19.200 ini penting, ini adalah weekly close all time high di 2017, ingat gua. 2017 2018 lah ya. Desember 2017
Januari 2018 lah. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah struktur yang penting ya, struktur all time high di previous cycle. Andaikan ini jebol ya, probability dia untuk lanjut sampai ke daerah 10.000, 12.000 itu semakin kuat ya, karena lo lihat sendiri. Kalau ini jebol, otomatis struktur selanjutnya yang paling kuat adalah daerah sini 12 ribuan. Kalau jebol lagi, ya siap-siap 10 ribuan. Ya, jadi not too good jujurnya ya. Jadi sekali lagi secara makronya ini sangat penting untuk Bitcoin bisa tetap bertahan di atas dari angka 19.200 di time frame weekly ya. Dan selanjutnya kita akan lihat indeks dolar. Dan ternyata benar ya, indeks dolar lanjut lagi menguat. Sekarang ada di 113 ya. Ya, sayangnya senario yang kita tidak harapkan terjadi ya. Dia reclaim dan menjadikan 112 sebagai support. Nah, sekarang lagi-lagi seperti pembahasan kemarin, harapan kita adalah worst case-nya ini jadi double top. Ya, double top dan mulai turun lagi ke bawah. Atau jujurnya itu bukan worst lah, itu medium lah ya. Kalau best case-nya sih langsung turun lagi aja, membuat suatu lower high ya, itu yang paling kita harapkan. Ini lower high dan lanjut lagi turun. Mediumnya ya ini jadi double top, lanjut turun. Worst case-nya adalah ini menjadi suatu higher high dan ini jadi support lagi. Nah, kalau seperti ini siap-siap kita akan kebakaran jenggot ya. Markets akan kembali ya berantakan. Dan tentunya ini akan terjadi apabila the Fed meningkatkan interest rate dengan terlalu tajam, ya terlalu tinggi. Misalkan, sekarang kan orang berdebat nih, jangan lebih tinggi daripada 75. Kalau bisa 50 atau berapa lebih rendah lah supaya market nggak hancur ya. Supaya nggak tambah hancur lebih tepatnya karena udah lumayan hancur ya. Nah, kalau tiba-tiba the Fed naikin 100 ya siap-siap kemungkinan besar ini bisa terjadi ya. Senario di mana dia tembus ini dan ini jadi support ya. Tapi kalau misalkan the Fed ya udah pelan-pelan dia naikinnya mungkin 50 atau lebih bagus lagi kalau sampai cuma 25 aja. Nah, ada kemungkinan indeks dolar bisa melemah di sini ya. Nah, jadi lagi-lagi tinggal kita tunggu nih apakah hasil dari the Fed akan buruk atau tidak ya. Sayangnya kalau dari desas-desusnya mereka malah mewarning siap-siap market akan cenderung kebakaran. Ya, siap-siap aja ya, kita harus ekstra ketat dalam SL dan manajemen risiko kita ya. Dan gue ingatkan lagi sekali lagi untuk data penting adalah PPI terutama hari ini ya. Harapan kita lebih rendah daripada forecast 0,2%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk makronya dan otomatis kita bisa lihat juga risk on aset lain juga terpengaruh ya. Nasdaq udah mulai membuat lower low, S&P masih belum lah ya. Dow Jones juga masih belum tapi mendekati. Dan sebelum kita lanjut ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link refraksi di bawah. Ya. Dan sebelum kita lanjut, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya ada strategic trading, kita juga bisa copy trading dan juga bisa earn rewards dari aset-aset kripto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat, posisi long kita kebakaran ya. Jadi kemarin kita bisa di sini sudah terjadi konfirmasi kedua atau ya, sorry bukan konfirmasi kedua, tapi konfirmasi alias retest kedua. Tetapi pada hari ketiganya di sini jebol. Ya berarti buat lo yang cut loss-nya adalah struktur support dan resisten, mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss karena udah tembus dari MA20 dan tembus juga dari 19.200. Buat lo yang cut loss-nya mungkin lebih ke persentase margin, ya tergantung margin lo ya. Kalau masih ada jarak ya silahkan di hold aja. Oke, nah sekarang yang kita bisa lihat adalah setup selanjutnya. Nah, setup selanjutnya adalah posisi short. Ya, jadi kita lihat apakah pada hari ini dia akan retest di 19.226 atau tidak. Dan bukan cuma retest sebenarnya ya. Retest dan apakah dia akan stay di bawah dari 19.226. Karena kalau dia tembus lagi ya berarti setupnya nggak jadi short ya.
Nah, andaikan dia bisa bertahan di bawah dari 19.226 dan juga dari tes, maka kita bisa lihat besoknya ya. Kalau besoknya ya terjadi lagi retest sekali lagi, nah bisa pertimbangkan untuk buka posisi short ya. Nah, posisi short ini target TP-nya dua ya. Yang pertama adalah target TP yang konservatif yaitu di 18.796. Ini adalah struktur, waktu itu sih suatu struktur higher low ya di September 2526 ya, di mana ini adalah struktur higher high dan higher low sampai ke 4 Oktober kurang lebih ya. Nah, ini sekali lagi adalah target TP yang konservatif. Nah, target TP short yang lebih agresif adalah di 18.446. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi short. Untuk posisi long tinggal kita lihat mana yang kena ya. Kalau sampai dia ke rejectnya oleh 18.796 seperti ini, retest 1, retest 2, ya udah kita buka di sini dengan target TP di 19.226. Tapi kalau ternyata dia kena yang di bawah, nah di sini target TP-nya bisa ada dua. Target TP yang konservatif di 18.796 dan target TP yang lebih agresif di 19.226. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Bitcoin. Nah, untuk posisi spotnya, lo bisa pertimbangkan antara di dua tempat posisi long juga. Ya, boleh di 18.796, boleh juga di 18.442 untuk buy limit pertama. Ya, untuk buy limit keduanya kita harus geser sedikit ke indeks Bitcoin ya, dimana selanjutnya adalah di daerah 15.600. Nah, 15.600 ini adalah kurang lebih drawdown 30% dari MA200 weekly ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi buy limit keduanya ada di 15.000, ada di 15.600-an ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Sayangnya kasusnya BNB bisa dibilang sama persis seperti BTC ya. Nah, buat kalian yang sudah punya posisi long di sini ya, di daerah 276,1 mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss. Kenapa? Karena dia sudah jebol struktur. Nah, jadi ya baik lagi tergantung ke SOP trading lu ya. Kalau SOP cut loss lu adalah support resisten struktur, ya ini lu bisa pertimbangkan cut loss. Tapi kalau margin ya hold aja, terserah lu sampai marginnya kena ya. Ya tentunya jangan sampai liquid ya, tapi kena cut loss gitu ya. Oke, nah sekarang yang kita bisa perhatikan adalah struktur atau setup short ya, sama dengan BTC. Apabila terjadi retest 1, retest 2 dalam beberapa hari ke depan, lo bisa pertimbangkan buka posisi short di 276,1 ya. Sekali lagi bisa pertimbangkan posisi short di 276,1. Untuk posisi longnya literally tinggal kita balik saja ya. Target TP-nya kan di 263,6 nih untuk short di sini. Nah, untuk posisi longnya kita bukanya di 263,6. Ya, jadi andaikan nih, ini the best case scenario. Nah, besok retest atau hari ini retest, besok retest lagi kita buka posisi short. Target TP di 263,6. Nah, kena TP. Setelah itu retest 1, retest 2, nah kita buka posisi long. Target TP-nya di 276,1. Ya, jadi lagi-lagi harusnya sih gampang ya, secara visual juga jelas di mana support dan resistennya ya. Nah, untuk posisi spot kita bisa pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 263,6. Tapi perbedaannya kalau posisi spot di hold-nya jangka panjang ya. Dan selanjutnya kita lihat struktur. Untuk struktur BNB ada possibility menjadi double top ya. Belum konfirmasi ya, itu konfirmasi kalau bentuknya udah seperti ini. Dia di sini ya, top pertama, top kedua. Nah, kalau di sini reject dan lanjut lagi membuat lower low, ini dia benar-benar menjadi double top. Tapi lagi-lagi secara bentuk ada possibility menjadi double top. Ya, jadi kita lihat nih, apakah beneran double top atau tidak. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic untungnya kasusnya berbeda ya. Kalau Matic harusnya udah dapet TP kemarin. Karena pada fakta di sini retest 1, retest 2, target TP di 83 sen. Kena di sini ya. Nah, pada hari ini sepertinya dia ada possibility akan retest MA20. Nah, jadi kita lihat nih, apakah akan terjadi setup posisi long atau tidak. Sekali lagi, yang kita butuhkan adalah retest 1, retest 2. Nah, kita bisa buka posisi long di MA20 dengan target TP antara di MA50 atau di 83 sen di sini ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya arguably masih sama seperti kemarin ya.
Andaikan ya ternyata hari ini malah naik lagi ke atas ya, karena lagi-lagi ini masih ada berapa jam, masih 20 jam lagi. Ini terjadi retest kedua, nah justru lu bisa pertimbangkan buka posisi short di 83 sen. Karena di sini kemarin sudah masuknya ke retest 1 ya. Jadi untuk posisi long dan short thematic bisa dibilang cukup tight ya. Untuk yang longnya dekat-dekat di 20 sini, buat yang posisi shortnya di 83 sen. Dan sekali lagi ini cukup dekat ya, berarti otomatis resikonya sedikit lebih besar. Dan untuk TP posisi short ya, andaikan kebuka nih posisi shortnya, hari ini ternyata retest lagi kedua di 83 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan yang konservatif di MA50 yang sekarang ada di 81 sen ya, atau bisa pertimbangkan yang lebih agresif di MA20 yaitu di 78 sen ya. Oke, itu untuk posisi long dan short. Untuk posisi spotnya gue pribadi lebih menyarankan di daerah 77 sen di daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara struktur overall-nya masih cenderung bearish ya. Kita bisa lihat di sini satu high, lower low, lower high, lower low dan lower high. Ya, jadi overall masih cenderung ke bearish. Dan kalau kita bawa mundur lagi ya, minimal kalau silver liningnya dia masih berada di atas dari 77 di atas dari 76 ya, di atas dari 76 sen. Kalau dia udah mulai dari bawah, nah possibility buat kayak kemarin lagi seperti di Juni, nah ini ada ya possibility seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat dia sekarang sedang bereaksi dengan 1276, yaitu adalah struktur support yang sebenarnya baru-baru terbentuk ya pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2022 ya, di awal bulan lah ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia akan mantul lagi di sini atau tidak. Nah, di waktu bersamaan ini bisa menjadi setup posisi long kita ya. Nah, oke. Dan sebenarnya kalau kemarin lu ngelihat di sini sebenarnya technically speaking lu bisa nge-short ya. Karena di sini udah jebol nih, jebol pada tanggal 8 Oktober, retest 1, retest 2. Nah, jadi buat lu yang kemarin cukup teliti dan buka posisi short di sini, harusnya lu udah buka posisi dan udah kena TP di sini ya. Jadi quite good. Kalau buat lu yang kemarin lihat, ini jujurnya gua ke ini nih, posisi di Ethereum ini gua ke skip ya. Oke, nah sekarang lagi-lagi ya kita tinggal tunggu apakah hari ini bisa tetap bertahan di atas dari 1276 atau tidak. Kalau bisa kita lihat besoknya, retest sekali lagi kita bisa pertimbangkan buka posisi long di sini dengan target TP antara di MA20 atau di 1376. Ya, tentunya di MA20 adalah TP yang lebih konservatif ya, dan TP di 1376 adalah TP yang lebih agresif. Oke. Nah, untuk posisi short kita ada beberapa, tergantung dari scenario kita hari ini. Andaikan scenarionya adalah dia berhasil bertahan di atas dari 1276. Nah, seperti biasa kita bisa pertimbangkan untuk nge-short apabila terjadi konfirmasi di 20, atau arguably bisa juga terjadi konfirmasi di 1376. Ya, sama-sama yang penting kena konfirmasi atau retest 2 kali. Ya. Nah, tetapi kalau andaikan Ethereum jebol ke bawah ya, nah, kita bisa pertimbangkan shortnya justru di sini ya, di daerah 1278 dengan target TP-nya di 1242 ya. Kalau posisi short yang di sini otomatis TP-nya di sini. Kalau TP di sini kalau shortnya di 1376 ada pilihan antara di 20 atau di 1276. Jadi lagi-lagi simple, nggak ribet ya. Dan kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Secara struktur bisa dibilang nggak berubah jauh ya. Dari sejak dia kapitulasi pada tanggal 18 September lalu, dia stuck di daerah 1376 sampai 1242. Ya, dan tentunya menurut gue yang akan membuat Ethereum keluar dari price action ini adalah Bitcoin. Ya. Kalau Bitcoin ada rally ya, bisa sampai dia stay di atas 20.000 bahkan di atas dari 21.000. Ya, lebih bagus lagi kalau di atas Ripple Support Band. Nah, itu mungkin struktur dari Ethereum akan ikutan berubah. Oke, dan sekarang kita geser ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat bahwa kemarin atau lebih tepat jam 7 pagi tadi, struktur 32,68 jebol dengan cukup signifikan. Ya, kalau kemarin kan di sini tipis-tipis nih, tanggal 8. Tanggal 9-nya reclaim. Nah, sekarang jelas dia kehajar oleh MA50 dan 20 di sini. Ya, reject dengan jelas dan sekarang mulai masuk ke price range 32,68 sampai 30,41. Nah,
Sekarang ada dua posisi yang kita bisa pertimbangkan. Posisi short adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 32,68 dengan target TP di 30,41, yaitu untuk posisi short di Solana. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Tempat untuk TP dari posisi short kita bisa jadikan untuk buka posisi long, ya. Nah, tempat buka posisi short kita buka untuk TP posisi long. Ya, jadi literally gampang, tinggal kita balik-balik aja ya. Buka short, tutupnya di tempat long. Buka long, tetap tutupnya di posisi untuk short ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya, quite simple. Dan apa bisa kita lihat ya, for ya beberapa minggu terakhir bisa dibilang cenderung flat ya, cenderung flat. Ya adalah sempat sedikit naik, tapi dengan jelas sepertinya MA50 dan 20 masih menjadi ini lagi atau bisa dibilang kembali menjadi resisten yang cukup menyebalkan lagi untuk Solana ya. Nah, jadi selama Bitcoin masih stay ya di daerah sini, belum ada pergerakan yang signifikan gitu ya. Ya otomatis Solana kita bisa manfaatkan momentum itu untuk trade sideways di daerah $30 lebih 41 sampai 32,68 ya. Nah, tentunya sekali lagi kalau dalam kondisi sideways. Kalau udah mulai BTC-nya wah naik besar atau turun besar, ya sudah otomatis price range-nya akan berubah lagi, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana, dan sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas ya. Mau posisi spot, posisi futures, please semua pakai uang dingin. Dan seperti yang gue bilang ya, mendingan lu masukin konsisten ratusan ribu ya per bulan, per minggu, terserah, tergantung lo, daripada masukin puluhan ratusan juta tapi uang panas yang ujung-ujungnya harus ditarik dengan waktu cepat. Karena sekali lagi gue ingatkan, cryptocurrency ini adalah very volatile asset ya, aset yang sangat volatile dan masih sangat baru. Otomatis semakin volatile aset itu, semakin ekstra dingin duit yang lo perlukan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan juga untuk futures trading itu nggak untuk semua orang. Kalau lu nggak siap cut loss terutama ya, jangan trading futures, karena kalau lu nggak siap cut loss, ujung-ujungnya malah boncosnya bisa lebih dalam ya. Dan andaikan lu ngerasa bahwa aduh ternyata gue nggak cocok, karena lagi-lagi itu cocok-cocokan ya, nggak semua orang cocok dengan jenis trading yang resikonya lebih tinggi lagi seperti futures trading. Jadi buat lu yang lebih nyaman DCA jangka panjang atau averaging jangka panjang, nggak apa-apa, lu ikutin saja bagian spot trading kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.